Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan salehah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 MUPEL IPS dengan materi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang berada di antara wilayah Sabang sampai Merauke. Kemudian Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki luas lautan sebesar 70% dari luas keseluruhan Indonesia. Nah, 2/3 dari luas negara Indonesia itu adalah lautan. Sebagai negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia kaya akan sumber daya laut. Nah, berikut ini ada beberapa jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Misalnya, nelayan, petani garam, pengrajin souvenir, kemudian pertambangan, usaha kuliner seperti rumah makan atau restoran seafood, kemudian ada pemandu wisata, dan penginapan misalnya hotel. Kemudian dampak yang timbul dari letak dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan maritim. Nah, dampak ini sama dengan akibat. Nah, akibat yang ditimbulkan itu ada akibat positif atau dampak yang baik. Nah, yang pertama itu Indonesia menjadi tempat persinggahan jalur perdagangan dunia. Yang kedua, Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang, dan barang tambang. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman budaya seperti suku, agama, dan tradisi. Yang keempat, Indonesia kaya akan tempat wisata. Yang kelima, kaya akan keragaman hewan dan tumbuhan. Nah, selain dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif atau akibat yang tidak baik. Yang pertama itu pencurian ikan oleh nelayan dari negara lain. Yang kedua, pengawasan teritorial yang sulit. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia membuat pemerintah sulit melakukan pengawasan terhadap wilayah teritorialnya. Kemudian yang ketiga, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Keempat, sulitnya pengawasan keamanan. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga pengawasan keamanan terhadap penyusup sulit terlacak. Dan yang kelima, mudahnya kebudayaan asing yang masuk yang tidak sesuai dengan ajaran kepribadian bangsa Indonesia. Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, menjual hasil laut ke negara lain atau disebutnya dengan ekspor. 2. Seni membatik yang dapat dipamerkan kepada dunia. 3. Kerajinan seperti ukiran kayu, perak, atau emas yang dapat dijadikan koleksi. Yang keempat, berbagai tempat yang indah sebagai tujuan wisata. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, masuknya budaya dan kebiasaan dari luar negeri ke Indonesia. Yang kedua, terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya. Nah, akulturasi dan asimilasi ini artinya percampuran dan penggabungan budaya karena adanya hubungan perdagangan antar negara. Yang ketiga, lebih mudah dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Dan yang keempat,
adanya sikap toleransi terhadap sara atau suku, agama, ras, dan adat. Sebagai negara kepulauan dan negara maritim, ini menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Nah, ciri keragaman budaya masyarakat di Indonesia yaitu satu, keragaman suku bangsa. Misalnya suku Batak, suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis, suku Dani, dan yang lainnya. Dua, keragaman bahasa daerah. Misalnya bahasa Melayu, Sunda, Bali, Makassar, Maluku, dan lainnya. Tiga, keragaman religi. Nah, di antaranya itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keempat, keragaman seni budaya. Misalnya tarian daerah, alat musik tradisional, lagu daerah, senjata tradisional, pakaian tradisional, dan rumah adat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, yang pertama, kebudayaan Indonesia dikenal karena ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, keragaman budaya dan adat dipengaruhi kebudayaan dari luar. Contohnya, cerita wayang yang terinspirasi dari India dan hukum adat di Aceh yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Mengenal budaya asli dan campuran di Indonesia. Budaya asli. Budaya asli adalah budaya yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia tanpa terpengaruh oleh budaya dari luar atau asing. Contoh budaya asli Indonesia antara lain kerajinan wayang kulit, tari kecak dari Bali, tari reog Ponorogo, dan musik angklung. Dua, budaya campuran. Budaya campuran adalah percampuran antara budaya asli dan budaya dari luar atau asing. Contoh budaya campuran Indonesia antara lain keroncong, campur sari, pertunjukan barongsai, dan candi Borobudur. Mari kita jaga keberagaman dan kekayaan alam maupun budaya yang ada di Indonesia agar tetap lestari. Demikianlah pembelajaran untuk kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.